Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali ya dengan kami. Kesempatan pagi hari ini kita akan bertutorial sangat sederhana ya. Mungkin untuk yang sudah tahu ini tutorial yang sangat sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang belum tahu atau belum paham cara mengganti air radiator itu mungkin bisa menambah pengetahuan ya, atau bisa memberikan manfaat tutorial sederhana ini. Intinya kesempatan pagi hari ini kita akan bertutorial cara mengganti air radiator, tepatnya di mobil Xenia ya. Cuma untuk konsepnya dalam tiap mobil untuk cara mengganti air radiator itu sama ya, kurang lebih seperti ini. Cuma yang sedikit kami jelaskan di sini adalah cara mengganti air radiator yang benar itu seperti apa ya, karena tak sedikit juga kami menemukan atau kami ngobrol ya sama konsumen atau sama orang-orang di sini, dalam proses mengganti air radiator itu masih ada yang belum paham atau kurang 100% benar ya. Karena menurut ilmu yang kami ketahui ya, atau sepengetahuan kami di sini, untuk mengganti air radiator itu tidak hanya cukup membuang dari bagian pembuangan air radiator di bawah. Karena yang sering kami temui di sini, ketika melakukan penggantian air radiator itu hanya membuka tutup pembuangan di bawah ya. Untuk di bagian blok mesin atau pembuangan di mesinnya itu rata-rata jarang diperhatikan. Makanya kami informasikan ya di sini, apabila kawan-kawan mau melakukan penggantian air radiator di mobil apapun itu, intinya tidak cukup dengan hanya membuka pembuangan yang ada di bagian radiator. Intinya pembuangan di bagian blok mesin juga harus dibuka ya, karena yang ditakutkan adalah air yang ada di bagian blok silinder atau blok mesin itu tidak terbuang, malah akhirnya untuk proses penggantian atau pengurasan air radiatornya itu tidak bersih 100%. Kemudian sebelum kami lakukan pengurasan ya, kami sedikit jelaskan dulu di sini untuk pemakaian air biasa dalam pendingin mesin ya, tepatnya bukan air khusus atau air coolant. Efek yang ditimbulkan adalah timbulnya karat ya. Biasanya apabila terlalu lama menggunakan air biasa, untuk yang pertama jelas timbulnya karat, malah akhirnya dari karat tersebut bisa menimbulkan penyumbatan baik di bagian selang atau di bagian radiator. Itu yang pertama ya, jelas untuk air biasa itu tidak punya anti karat. Selain efek karat yang ditimbulkan dan mengakibatkan penyumbatan ya, efek yang terparah adalah korosi ya di bagian blok mesin atau pengikisan di bagian blok silinder atau di bagian head silinder. Malah akhirnya apabila telah terjadi keropos ya atau pengikisan seperti itu akibat dari karat, malah si driver atau yang punya mobil atau kita ya malah harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk perbaikan mesin. Kemudian untuk yang kedua, untuk karakter air biasa itu untuk titik didihnya itu rendah ya, beda dengan coolant atau air radiator khusus maksud kami. Untuk air coolant itu titik didihnya itu tinggi, tapi untuk proses dinginnya itu lebih cepat ya, bisa dimengerti. Jadi untuk proses panasnya itu telat, cuma untuk dinginnya itu lebih cepat. Makanya kami di sini menghimbau ya, atau menyarankan intinya dalam penggunaan air radiator itu alangkah lebih baiknya menggunakan air radiator khusus atau air coolant, dengan catatan untuk air radiatornya itu menggunakan kualitas yang bagus atau standar. Karena tak sedikit ya kami menemukan untuk penggunaan air coolant atau air radiator murah ya, atau yang abal-abal, malah akhirnya menimbulkan penyumbatan. Karena biasanya untuk air radiator murah ya atau coolant murah itu untuk pewarnanya itu terpisah apabila sudah mendapat suhu panas. Mungkin waktu pertama kali dituang warnanya itu misal kita ambil warna hijau ya, ketika proses menuang air radiator itu warnanya hijau. Tapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu pemakaian,
Biasanya untuk air radiatornya itu jadi bening, sementara untuk pewarnanya itu malah mengendap di bawah blok mesin atau di bawah radiator ya, di dasar, malah akhirnya menimbulkan penyumbatan di bagian lubang-lubang mesin atau di bagian lubang-lubang radiator. Makanya kami himbau di sini untuk penggunaan air coolant itu menggunakan kualitas standar. Ya, kita ke bawah ya, kita lihat dulu posisi baut pembuangannya ya. Bisa kelihatan ya, ada baut 17 yang ujungnya itu pipa, bisa kelihatan. Itu adalah baut atau lubang untuk membuang air radiator. Untuk baut pembuangannya sudah kita kendorkan ya, bisa kelihatan. Untuk airnya sudah terbuang. Kita buka untuk tutup radiatornya ya, biar proses pembuangannya lebih cepat. Tapi mohon maaf ya, kami di sini bukan menggurui. Cuma intinya kami sebatas berbagi pengalaman. Karena tak sedikit juga di sini ya, untuk di daerah kami ada yang berpendapat katanya untuk air sumur misalnya, air bersih atau air mineral katanya lebih bersih dan lebih dingin. Mungkin itu teori mereka, kita hargai ya. Tapi menurut ilmu yang kami ketahui di sini, sebersih apapun air tersebut ya, kalau digunakan untuk mesin, menggunakan atau mendapat suhu berlebih ya, sering dipanaskan, sering didinginkan, lama-kelamaan, walaupun air sebersih apapun itu, lama-kelamaan akhirnya menimbulkan karat ya. Karena untuk air mineral atau air apapun itu, intinya air jernih ya, air biasa, tidak mengandung obat atau tidak mengandung anti karat. Sementara untuk air coolant ya atau air radiator khusus itu sudah dipastikan ada kandungan anti karatnya. Untuk mobil ini kebetulan tadi sudah kami kuras ya beberapa kali, kita isi, kita buang lagi, kita isi, kita buang lagi. Ketika kami lakukan peniupan yang menggunakan angin tadi, ternyata di bagian dasar blok mesinnya itu banyak mengandung karat, mungkin sudah agak lama menggunakan air biasa. Makanya kami tadi lakukan berulang-ulang untuk pengurasan air radiatornya. Dan setelah kami lihat tadi ya di bawah, setelah beberapa kali melakukan penggantian atau pengurasan air radiator, ternyata hasilnya sudah bersih, sudah bening ya. Nah, langkah terakhir kita lakukan pengisian. Kebetulan untuk di bawah itu lagi proses pengencangan baut pembuangan yang tadi kita buka. Kita isi terus air radiatornya ya sampai gelembung di bagian pembuangannya itu terbuang semua ya. Terus saja. Terus bro. Teman, guys, tutupan. Lapan meter urut karoneng. Ya, untuk air radiatornya sudah kita isi penuh ya. Kemudian untuk pengisian di reservoir atau di tangki cadangan, diusahakan untuk pertama kali ya, kalau sudah melakukan penggantian air radiator seperti ini, diusahakan untuk mengisi air di tangki cadangannya itu jangan dipaskan garis atas ya. Kebetulan ini lagi kami cuci dulu karena kebetulan dalamnya kotor ya. Diusahakan untuk pengisiannya itu dilebihkan ya, karena yang ditakutkan masih ada celah atau rongga yang kosong di bagian silinder head ya, biar bisa menutupi kekurangan. Makanya untuk pengisian di tangki cadangannya itu dilebihkan
terlebih dahulu dari garis atas atau garis full ya. Mungkin untuk tutorial penggantian air radiator ya, khususnya di mobil Daihatsu Xenia atau mobil-mobil lain sama konsepnya seperti ini ya dalam proses pengganti air radiator. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin melakukan penggantian air radiator sendiri di rumah. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.